wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini dalam mata kuliah English Language Teaching Media. Nah, dalam pertemuan kali ini, Miss Yesi akan bahas tentang jenis-jenis media. Bagi Anda yang di luar mata kuliah Miss Yesi dan ingin menonton video ini, silahkan tonton hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Oke, kita langsung saja ke slide ya. Kita bahas dulu. Di sini Miss Yesi akan bahas dulu tentang taksonomi media pembelajaran. Pertama kita lihat itu berdasarkan rangsangan belajar, yang kedua berdasarkan fungsi belajar, yang ketiga berdasarkan hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan, dan yang keempat berdasarkan indera yang terlibat. Nah, oke, kita pakai kacamata dulu biar lebih clear ya. Berdasarkan rangsangan belajar ini menurut Edling, media merupakan bagian dari 6 unsur rangsangan belajar. Apa saja yang 6 itu nanti akan kita tampilkan di screen ya. Jadi nanti dilihat aja. Yang mana sih yang 6 itu menurut Edling? Oke. Kemudian ada juga menurut si Geigen. Gimana sih bacanya? Geigne di sini tulisannya ya. Ini berdasarkan fungsi belajar yang dilakukan oleh Geigne ya. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fungsi. Yang pertama itu ada stimulus ya. Kalau kita lihat dari segi demonstrasinya, ada demonstrasinya. Kemudian penyampaiannya secara lisan itu terbatas medianya. Kemudian media cetak terbatas. Gambar diam iya ya, kalau dalam bentuk stimulus ini ya. Itu dilihat dari segi gambar yang diam tidak bergerak itu iya. Kemudian gambar gerak iya, film dengan suara iya, mesin pembelajaran iya ya. Jadi stimulus itu kan merangsang, oke. Jadi kalau dari segi gambarnya berarti ada rangsangan yang diterima. Kemudian yang kedua itu ada pengarahan perhatian. Yang ketiga ada kemampuan terbatas yang diharapkan. Kemudian ada isyarat eksternal, and then tuntutan cara berpikir, dan alih kemampuan, penilaian hasil, serta umpan balik. Nah, oke, nanti ada di screen. Silahkan dilihat sendiri fungsi pembelajaran yang dilakukan oleh Geigne ini. Nah, sekarang kita lihat hierarki pemanfaatannya untuk pendidikan ya. Menurut si hierarki Duncan disusun menurut tingkat kerumitan perangkat media yang dipergunakan. Nah, di sini akan terlihat ya, di layar akan terlihat nanti. Di situ ada pengadaan yang sulit, kemudian ada ini agak mereng-mereng gambarnya bersifat umum, kemudian ada lingkup sasaran yang luas. Ada kelompok realita, reproduksi rekaman, nah banyak ini. Ada dalam bentuk film, kemudian ada pita audio, cakram, nanti silakan dilihat di layar. Kemudian nanti ini, berdasarkan indera yang terlibat, menurut Rudy Bress memiliki 3 unsur pokok sebagai dasar dari setiap media, yaitu ada unsur suara, visual, dan gerak. Pada klasifikasinya tersebut, ia juga membedakan antara media siar dengan media rekam, sehingga terdapat 8 klasifikasi media. Jadi kalau dibuatkan hierarkinya, ini dalam bentuk kerucut ya, bukan ya segitiga. Jadi paling atas itu ada visual, kemudian ada audio visual, kemudian berbasis komputer, kemudian ada penggabungan dari visual, audio visual, dan berbasis komputer itu menjadi multimedia paling bawahnya. Gitu. Nah, ini untuk tugas yang pertama, silahkan berikan contoh media yang awalnya dibuat secara visual, kemudian diperbaharui menjadi audio visual, kemudian dibuat dalam bentuk berbasis komputer, kemudian dibuatkan dalam bentuk multimedia. Kira-kira apa contohnya? Ini tugas untuk number 1 ya, untuk nomor 1. Silahkan nanti Anda jawab. Cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Jadi ada unsur-unsur fotografis di dalamnya. Nah, teknologi cetak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks dibaca secara linear, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang. Baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan representatif.
sensitif. Nah, baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Teks dan visual ditampilkan statis, nah diam, dalam bentuk diam. Pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan dan persepsi visual. Baik teks maupun visual berorientasi pada siswa. Informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh si pemakai. Cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio visual. Nah, kalau pada bagian ini, ciri-ciri utama dari teknologi media audiovisual tersebut, yang pertama itu biasanya bersifat linear. Kira-kira linear ini gimana menurut you? Silahkan tinggalkan jawabannya di kolom komentar ya. Kemudian yang kedua, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Ini contohnya apa kira-kira? Kemudian yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Jadi ini boleh metode yang selalu berulang-ulang, digunakan kembali itu juga boleh ya. Kemudian merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme dan kognitif. Kemudian umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Jadi orientasinya tuh guru, seharusnya kan siswa ya. Kemudian cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis microprosesor ya. Kemudian ada perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan oleh dua teknologi lainnya, yang itu karena informasi atau materi yang disimpan dalam bentuk digital bukan dalam bentuk cetakan atau visual. Itu perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan dua teknologi lainnya ya. Beberapa ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer. Yang pertama itu dapat digunakan secara acak atau non-sekuensial atau linear. Kemudian yang kedua, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Kemudian, dalam gaya abstrak dengan kata-kata simbolografik. Yang ketiga, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini ya, ada prinsip-prinsip kognitif yang diperhatikan. Kemudian yang keempat, pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi. Jadi ini penuh kreativitas ya. Untuk menyampaikan materi dengan menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media dikendalikan oleh komputer. Kira-kira ini contohnya apa kalau yang berbasis komputer? Tadi katanya membuat siswa lebih interaktif, apakah game atau apa? Silakan, ini contoh, bukan contoh sih. Ini pertanyaan untuk assignment nomor 2 ya. Berikanlah contoh teknologi atau media yang dikendalikan oleh komputer, yang dibuat dengan menggunakan komputer, yang kita play ya, menggunakan komputer, kira-kira apa? Kemudian beberapa ciri utama teknologi berbasis gabungan ya. Kalau tadi kan ada visual, audio visual, kemudian berbasis komputer, kemudian ada gabungan alias multimedia. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, dapat digunakan secara acak atau sekuensial atau secara linear. Kemudian dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa. Yang ketiga, gagasan-gagasan sering disajikan secara realistik dalam konteks pengalaman siswa, menurut apa yang relevan dengan siswa dan di bawah pengendalian siswa. Berikutnya, prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme ditetapkan dalam pengembangan dan penggunaan belajar. Dalam pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga pengetahuan dikuasai jika pelajaran itu digunakan. Yang kelima, bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Ini kalau kita dibuatkan ya, media pendidikan berdasarkan jenis itu, jadi di dalamnya itu kalau gabungan itu ada visual, audio, kemudian ada audio visual. Nah, jadi ditaruhlah dia di satu tempat. Yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Dilihat dari pesan yang diterima, media audio ini menerima pesan verbal dan non-verbal.
Jadi yang mana contoh pesan verbal dan non-verbal, ini assignment untuk nomor 3. Kelebihan dari media audio adalah yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang lebih luas. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata atau bunyi itu. Yang keempat, sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Laboratorium bahasa tidak lepas dari media ini terutama untuk melatih pendengaran. Yang kelima, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Itu kelebihan dari media audio ya. Kekurangan media audio yang mencolok adalah sifat komunikasinya hanya satu arah alias one way communication. Di samping itu, penyajian dengan suara yang hanya mengandalkan salah satu dari kelima indera kita mempunyai kekurangan yang ditinjau dari sudut pandang belajar. Jadi ada kekurangannya. Nah, jenis-jenis media audio yang pertama itu ada monograph, yang kedua ada open reel tapes, ada cassette tape, ada compact disc, radio, dan laboratorium bahasa. Kalau ditonton sampai akhir tadi pertanyaan yang pertama pasti bisa jawab ya. Kemudian media yang hanya melibatkan indera penglihatan termasuk dalam jenis media ini adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non cetak. Ini tolong diberi contohnya masing-masing untuk assignment nomor 4. Termasuk dalam jenis media ya, media yang hanya melibatkan indera penglihatan, yang termasuk ke dalamnya itu adalah media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non cetak. Apa contohnya? Silahkan diberi contoh ini untuk nomor 4. Nah, kalau dibuatkan gambar ini nanti ada di layar, ada gambar, grafik, diagram, bagan, dan peta. Langsung ada jawabannya ternyata ya. Jadi kalau Anda menonton video ini hingga akhir, Anda akan temukan jawabannya setelah slide-slide yang di sisi jelaskan. Jadi kalau nanti jawabannya kurang pas, berarti Anda tidak menonton video ini hingga akhir. Nah, ini ada dua perbedaan ya media visual. Pertama itu penyalur pesan visual alias verbal, non-verbal, grafis. Kemudian ada di dalamnya buku dan modul, komik, majalah dan jurnal, poster, serta papan visual. Kemudian ada benda asli dan benda tiruan, itu ada unmodified real things dan modified real things and then specimen. Ini benda asli dan benda tiruan ini, coba berikan contoh yang mana sih unmodified real things dan modified real things itu. Kemudian specimen ini, spesimen ya, spesimen ini apa contohnya? Ini nanti ada di layar, silahkan dilihat supaya lebih jelas ya. Ini untuk pertanyaan nomor 5. Kemudian untuk media audiovisual, media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses. Dalam media audiovisual ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit. Dinamakan audiovisual murni seperti film, gerak bersuara, televisi, dan video. Ini yang lengkap ya. Kemudian jenis kedua yaitu media audiovisual tidak murni, yakni apa yang kita kenal dengan slide, opagiu, OHP, dan peralatan visual lainnya bila diberi unsure suara dari rekaman kaset yang dimanfaatkan secara bersamaan dalam satu waktu dan satu proses pembelajaran. Jadi ada media lain ya, media perantara, itu yang kedua, itu yang media jenis kedua dari media audiovisual. Kemudian jenis-jenis media audiovisual itu ada film, video, televisi. Kemudian jenis-jenis film itu ada film dokumenter, dokudrama, dan film drama dan semi drama. Sudah cukup dulu sampai slide ini. Nanti akan dilanjut lagi minggu depan ya, karena ini pembahasannya cukup panjang. Jadi nanti kita akan lihat lagi minggu depan jenis media berdasarkan daya jangkauannya. Kalau tadi itu berdasarkan jenisnya dari audio dan visual, berdasarkan taksonomi beberapa para ahli. Kalau minggu depan kita lihat lagi berdasarkan jangkauannya. Oke, jangan lupa dikerjakan pertanyaan 1-5 tadi. Silahkan dijawab dan dikumpulkan setelah
sebelum perkuliahan berakhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and share to your friend. See you, bye.